Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Yang terhormat Ibu Ustadzah Eni Harjanti, yang saya hormati Bapak Ustadz Kusmanto, yang saya hormati Bapak Ibu jamaah Masjid Muthahirin. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita semuanya diberi nikmat sehat sehingga dimudahkan langkah kita untuk hadir di majelis taklim ini. Mudah-mudahan keikhlasan kita menuju masjid ini dicatat sebagai amal baik. Amin. Baik Bapak Ibu, pertama nanti akan ada kajian HPT oleh Bapak Ustadz Kusmanto. Tetapi sebelum kita melalui pengajian pagi hari ini, supaya dimudahkan, dilancarkan dan bermanfaat untuk semuanya, marilah kita awali kajian pagi ini dengan berdoa, dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, kita masuki kajian tahap 1 sing setu wingi kaya ora ketok jenenge aku kan 12. Untuk itu kepada Pak Ustadz disilahkan. Terima kasih Bu Rimawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudaraku semuanya, jamaah pengajian Sabtu pagi rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan putusan tarjih Kaifiyatus Shalah al-Maktubah, tata cara sholat wajib ya. Pada Sabtu yang lalu sudah kita sampaikan sujud sampai dengan merenggangkan kedua tangan dari lambung ya. Kemudian mengangkat kedua siku, telapak tangan diletakkan sejajar dengan bahu serta merapatkan jari-jari tangan dan tidak digenggam. Nah, itu. Sabtu yang lalu sudah sampai hadis yang pertama, hadis dari Abu Humaid As-Sa'idi ya. Ini hadisnya agak panjang, jadi sama seperti judul tadi, subjudul itu tadi ya. Jadi merenggangkan kedua tangan dari lambung, mengangkat kedua siku. Jadi siku kita ketika sujud itu tidak deprok atau terletak di tempat sujud atau di tanah atau di lantai ya. Kemudian telapak tangan diletakkan sejajar dengan bahu serta merapatkan jari-jari tangan tapi tidak digenggam. Kemudian kita teruskan, ini hadis yang nomor 4, hadis dari Al-Barra Ibnu Azib. Anil Barra qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sajadta fadha kaffaika warfa mirfaqaika, rawahu Muslim wa Ahmad wa Ibnu Huzaimah. Dari Al-Barra diriwayatkan bahwa ia berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bila kamu sujud, bila kamu bersujud, letakkanlah
kedua telapak tanganmu dan angkatlah kedua sikumu. Ini sudah jelas hadisnya ya. Sikunya diangkat sehingga siku itu tidak sejajar di lantai atau di tanah atau di tempat sujud. Kemudian yang D atau yang keempat, posisi tumit ketika sujud bisa dilaksanakan sesuai dengan kenyamanan, dengan direnggangkan atau dirapatkan, karena hadis-hadis yang menjelaskan kedua hal tersebut tidak ada yang dapat dijadikan hujjah. Jadi posisi tumit itu bisa rapat, bisa renggang. Ya. Kemudian ketika sujud, hidung dan kening bersentuhan dengan tempat sholat. Kalau tadi sikut atau siku itu diangkat, tapi hidung dan kening itu bersentuhan dengan tempat sholat atau tempat di area sujud kita itu. Hal ini didasarkan pada hadis An Abi Humaidin As-Sa'idi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza sajada amkana anfahu wa jabhatahu minal ardi wa nahayataihi an jambaihi wa wada'a kaffaihi halwa mangkibaihi. Rawahu At-Tirmidzi. Diriwayatkan dari Abu Humaid As-Sa'idi, diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila sujud menyentuhkan hidung dan dahinya di tanah tempat sholat, ya, dan merenggangkan kedua tangannya dari lambungnya dan meletakkan kedua telapak tangannya sejurus bahunya. Merenggangkan kedua tangannya dari lambungnya itu kalau benar-benar kita lakukan itu nanti antara satu dengan yang lain bisa saling bersentuhan, ya, kiri kanan itu, ya. Tidak apa-apa bersentuhan, ya, kiri kanannya, berarti barisan sholat kita rapat, ya. Karena ada yang salah satu sudah merenggangkan kedua tangannya dari lambungnya, ini posisinya agak keluar sedikit begitu, enggak bersentuhan dengan di sampingnya, berarti barisan sholatnya tidak rapat itu, ya. Jadi yang pertama di hadis itu disebutkan menyentuh hidung, ya. Sujud itu hidung dan dahinya menyentuh di tanah atau tempat sholat, kemudian merenggangkan kedua tangannya dari lambungnya dan meletakkan kedua telapak tangannya sejurus bahunya. Jadi ini posisinya tangan sesuai dengan bahu, ya. Terakhir, hendaklah sujud dengan ketujuh tulang, yaitu dahi dan hidung, kedua telapak tangan, dua lutut dan dua ujung kaki. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin ala jabhati wa asyara biyadihi ala anfihi wal yadaini war rukbataini wa atrafil qadamain. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Nabi SAW bersabda, aku diperintah supaya bersujud di atas 7 tulang dahi, seraya menunjuk pada hidungnya, di atas 2 belah tangan, kedua lutut,
dan di atas kedua ujung kaki. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis-hadis di atas tidak menerangkan apakah sujud yang diterangkan seperti itu berlaku bagi laki-laki saja atau perempuan saja. Karena dalam hadis-hadis tersebut tidak diterangkan bagi siapa ketentuan itu harus berlaku. Oleh karena itu, berdasarkan keumuman hadis-hadis itu dapatlah ditetapkan bahwa tata cara sujud yang diterangkan dalam hadis tersebut berlaku bagi laki-laki maupun perempuan. Di samping itu belum ditemukan keterangan atau dalil yang membedakan antara tata cara sujud bagi laki-laki dengan perempuan. Ini begitu Bapak Ibu jamaah rahmatullah. Ini posisi tangan, dahi, hidung, ya, siku pada saat sujud dan kaki ya. Kemudian insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang insyaallah. Yang ngapunten bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mahyadillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah majelis taklim lingkungan pimpinan ranting Muhammadiyah Nitian wilayah mau matur wilayah Masjid Muthahirin ini sing rawuh ado-ado orang Muthahirin tok nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja puji syukur punjuk dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini limpahan nikmat dan karunia Allah tercurah pada kita semuanya sehingga kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga, kerabat, sahabat dan para pengikut setianya, insya Allah termasuk kula panjenengan sami. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, sepertinya tahun 2023 saya dijadwal 2 kali di sini. Sekarang dan besok nopo Pak? Oktober atau November pembuh pokoknya tali gitu. Ini kayak sekolah takon sih. Bapak Ibu yang rawuh di sini, sinten sing rung tahu susah? Loh kok ketawa? Susah kok malah guyu? Susah ya sedih. Pertanyaane, Bapak Ibu sinten sing rung tahu susah? Terus berikutnya lah ngopo kok ndadak susah? Padahal Islam tidak menginginkan penganutnya susah. Allah tidak ngersake makhluknya susah. Kanjeng Nabi tidak kepengin umatnya susah. Makanya Allah ngutus Kanjeng Nabi sebagai penerang, penuntun cahaya supaya kula panjenengan uripe ora susah. Susah itu tidak terletak duwe masalah menapa mboten. Ada orang yang punya masalah tapi tidak dianggap susah. Tapi ada orang yang masalahnya cilik malah susahnya pol.
Dan niku kula tekoni, sinten sing rong tau susah? Ketoke Pak Mardi nyiapke hadiah. Doorpress kanggo sing iso jawab bener. Doorpress napa Bu? Kulkas tanpa pintu. Prasido ora iso tinggo nggih. Allah itu tidak ngersake makhluknya, hambanya hidup susah. Makanya disertakan satu firman-Nya agar kita senantiasa berdoa memohon kebahagiaan di dunia wal akhirah. Doa sapu jagat niku jenenge doa anti susah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa anti susah, mergo intine jaluk kebahagiaan yang lengkap, paket komplit, bahagia dunia dan akhirat. Bahkan Bapak Ibu, ini sebagian yang tindak haji belum kondur. Saya kalau ada orang mau berangkat haji takut, deg-degan, wedi, saya litekon mau iso doa sapu jagat mboten saged nggo mangkat. Pokoknya iso doa sapu jagat kuwi wis mangkat. Intine niku. Mila nyuwun sewu, saya matur sapa sing durung tau susah, nek wis tau susah penjaringan pirsa, intine Gusti Allah tidak ngersake kita susah. Mula aja susah. Agar hati kita tidak susah, tidak cukup dengan doa sapu jagat. Tetapi untuk menggayuh bahagia dunia akhirat harus ada tahapan-tahapan, harus ada aktivitas yang bisa kita lakukan. Dados ampun ngantos mendina ndonga Rabbana atina fid dunya hasanah ning ora diwujudke nganggo amal ibadah, kemudian kita merasa hatinya damai dan tenang, mboten. Ning kudu ana sing dilakoni supaya ati kula panjenengan ora susah. Satu ketika pun ngendikaaken Imam As-Syafi'i mengatakan bahwa kebaikan dunia dan akhirat, kebahagiaan dunia dan akhirat terletak di atas 5 perkara. Supaya wong urip kuwi bahagia dunya akhirat jogonen 5 perkara. Siji, sugih ati. Supaya bahagia dunia akhirat itu sugih ati. Saya enggak matur sugih duit. Enten wong sugih duit atine susah. Kok sugih duit atine susah? Arep lunga kelingan duwite. Arep tinggal ngaji wedi nek kemalingan, arep ditinggal ning gone wong tuane wedi nek kerampok niku wong sugih duit. Tapi yang menjadikan orang itu bahagia sepisan sugih ati utawa kaya hati. Yang ketiga, tidak dolim, tidak seneng ganggu wong liya. Basane cah enom tidak suka membuli, tidak suka ngeprank, tidak suka nggawe jengkeli tanggane gitu. Itu bahagia. Lajeng nomor 3, punya penghasilan yang halal, sing dimasukke di tubuh kita itu halal. Berikutnya, hati yang tertutup atau berbalut pakaian takwa. Yang terakhir, orang yang ingat Allah dimanapun berada dalam kondisi apapun. Ini ada di dalam buku Bustanul Arifin karya An-Nawawi halaman 113. Sepisan Bapak Ibu, wong bahagia itu kaya hati. Rasul sallallahu ngendikaaken dari Abdullah bin Amr, Rasul sallallahu alaihi wasallam berungkap, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ah. Rezeki yang qanaah.
waruziko kafafam wa qonna'ahu lahu bimata. Sungguh bahagia orang yang beragama Islam. Siji wong bahagia niku wong Islam. Donya niki mboten sah donya adoh. Indonesia niku membolehkan agama yang lahir, tumbuh dan berkembang banyak. Ewa segitu kita dijaga oleh Allah dengan hidayah Islam. Dadi wong Islam ini sungguh kenikmatan yang tertinggi, kebahagiaan yang tertinggi niku dadi wong Islam. Dan awake dhewe dapat. Kalau ada pertanyaan kenikmatan tertinggi itu apa? Islam. Kekayaan mahal itu apa? Sehat. Kekayaan indah itu apa? Bisa ibadah, bisa silaturahmi, itu indah sekali. Ning kekayaan, kenikmatan, kebahagiaan tertinggi itu Islam. Apa artinya sehat walafiat nek Islam? Apa artinya duitnya oke bondone turah nek enggak Islam? Karena inna dina indallahil Islam, yang lain itu ra ono gunane kejaba didasari nganggo agama Islam, dan kita masuk di dalamnya. Niki luar biasa. Sesuk syukuran Bu, ngundang kula. Syukuran apa Bu? Dadi wong Islam. Ketoke rung tau. Undang Pak Kusmanto, Pak bejang rawuh dateng panggenan kula syukuran. Syukuran apa? Kula Islam. Ora, padahal itu kenikmatan sing paling dhuwur kula panjenengan dadi wong Islam. Salajengipun pun ngendikaaken waruzika kafafan. Diparingi rejeki sing cukup. Bahagia itu dadi wong Islam diparingi rejeki sing cukup. Pun mentok durung diparingi rejeki yang cukup, wa qonna'ahu lahu bimata, dan atine rumangsa cukup. Nah, berarti Islam diberi rezeki cukup belum tentu wong bahagia. Ternyata cukup tur atine rumangsa cukup. Nah, orang yang diberi cukup itu nilainya jumlah. Cukup itu jumlah. Merasa cukup itu ati. Paham Bu? Bedane? Ya, rezeki cukup itu jumlah. Ning rumangsa cukup kuwi rasa. Ada orang yang jumlah rezekinya banyak, ning rasane kurang. Ono pembagian sembako ora dikei grenengan. Iya, kemarin jamaah itu tanya, Bunda, itu ada pembagian sembako nggak dikasih kok grenengan ya? Padahal motornya itu bagus. Jika sembako ki nganggo gelang sakmene iki gitu. Terus saya len jawab, sing ra sugih atine. Ya, jadi luarnya sugih ning atine ora sugih, dadi rumangsa kurang. Terus ada yang bisik-bisik ke saya, Bunda tahu nggak, yang ngambil sayur Jumat berkah itu banyak loh yang duitnya oke, yang kaya. Kok iso yo ikut ambil sayur Jumat berkah? Mbok boro-boro melu nyentelke kacang panjang 5 ngunting nggih, atau nyentelke lombok 1 kilo gitu. Saya bilang sing ra duwe kuwi ini lho rasa. Gitu. Ya, padahal itu kan contoh Bu. Ya, ada sayur Jumat berkah sing siji duwe lombok 1 kilo kula turun, sing siji duwe kubis 2 kilo kula turun, ning kono dijual-jual dadi wong 90. Nah, saya sederhana mikirnya, duitnya itu mending dikumpulke nggo tuku motor, nggo tuku mobil. Nek tak nggo tuku motor sing gonceng mung siji,
nek mbok tuku mobil sing gonceng 4, nek mbok tuku bis sing gonceng 100, pilih pundi? Lunga goncengke wong 100 apa goncengke wong loro? Bu, itu teori, itu cara. Dados yang tidak mampu bukan ininya, tapi yang tidak mampu hatinya pun. Siji, urip bahagia itu qanaah. Hadisnya ada, sudah saya aturke, riwayat Muslim dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wong sing bahagia ki siji Islam, loro diparingi rezeki tur rumangsa cukup. Ya, bahagia Bu. Ra susah. Nggih, cukup. Nomor kali Bapak Ibu, siapa orang yang bahagia itu? Orang yang tidak usil, orang yang tidak ngepret, orang sing ra gawe susah tanggane, ra gawe tangis kancane. Orang gawe tangis, ra gawe susah, ra gawe ciloko, tidak menzalimi, itu orang bahagia. Karena apa? Karena orang yang berbuat tidak baik itu hanya menunggu bom waktu perbuatannya kembali pada dirinya. Orang sing tumindak elek niku hanya bom waktu, sewaktu-waktu apa yang dilakukan akan kembali pada dirinya. Jadi enenge deg-degan. Sinten sing ngendika Allah di surat Al-Isra ayatnya 7. Surat 17 ayatnya 7, in asantum li anfusikum. Kula panjenengan nek tumindak apik ya tunggunen sesuk apik ning awakmu, ning bajute nek kowe tumindak ala tunggunen ala kuwi ya bakal tuwuh ning sliramu. Dados wong sing tumindak ala niku men sewu slamet, ra konangan, ra apa-apa ora. Itu hanya menunggu detik demi detik, waktu demi waktu, perbuatan buruk itu akan kembali kepada dirinya. Piyayi Jawi ngendika dengan fasih ngunduh woing pakarti. Apapun yang kamu lakukan itu ngunduh, nggak sepiro Bu, ning lorone awet, perlu donya lan akhirat. Saya bilang orang yang lali, orang hati-hati melaku kesandung. Kesandung berapa detik Bu? Sedetik dia kesandung. Neng ngrasake lara pinten minggu? Mungkin seminggu ramari, mungkin setengah sasi ramari, padahal kesandung kuwi mau dilit. Sama dengan ketika kita berbuat kezaliman, ketika kita berbuat enggak baik, berbuat enggak baik itu dilit, ning nyuwun sewu ling ngunduh ala suwi. Kemarin saya tulis di story saya, sok-sok ada yang jiplak, yang mirsani di story saya tulis apa Bu? Lelah utawa capek utawa penatnya orang yang berbuat baik itu sekejap, tapi menikmati pahalanya abadi. Menikmati sesat ya, itu pol senengi ning sekejap, ngunduhe siksa yang abadi. Ya, nggih, tumindak apik kuwi lelahnya sekejap, ning leng ngunduh penak suwe, pahalanya lama, kalau perlu abadi. Tapi berbuat maksiat nikmate singkat, siksane terus menerus. Monggo. Terus orang yang berbuat enggak baik tadi niku alamat hidupnya tidak bahagia. Cuma nunggu kapan itu ke saya. Pun entek waktune. Amun tesih kadang ngaji
kesusu. Le ngantri wis suwe oleh ngaji kesusu. Oke, Bapak Ibu. Yang ketiga, singkat saja, cepat. Apa yang membuat kita bahagia? Penghasilan halal. Kenapa kok cepat? Izinkan Bapak Ketua BRMM dan yang lain ada iklan sebentar lewat. Apa yang saya sampaikan tertulis di buku saya. Selama pandemi, jujur sama saja kesempatan pergi rodok berkurang. Sehingga selama pandemi sampai sekarang lahir 4 buku saya. Ini buku keempat saya. Isinya tausiah saya selama 2,5 tahun. Artinya apa? Nek neng kene per bulan sekali, wong iki 25 judul. Berarti 2,5 tahun tau. Delalah setahun mung pindho, berarti ini 5 tahun punjul. Itu nek dintekke. Tapi enggak gratis. Nanti kalau gratis dimarahi masnya yang ada di luar. Alhamdulillah pengestu penjaringan dicetak 500 buku. Terbit tanggal 1 Juni, sekarang tinggal 24 buku. 1 bulan 500. Itu yang membuat saya tuman. Ternyata nulis buku asik juga. Selama pandemi Raituk Lungo saya tulis jadi 4 buku saya. Ini buku keempat saya. Tinggal 24 ada di luar. Kalau ada yang berminat ganti ongkos cetak, tanya masnya di luar, ganti ongkos cetak. Ongkos cetaknya 70.000. Isinya tausiah. Jadi bagi yang suka kultum, di bedok pengisi, di PKK di mana, tinggal diplak saja 1 judul. Apa? Rumput tetangga tampak lebih hijau. Dia jawab, selingkuh kudu. Rumput tetangga tampak lebih hijau itu orang yang tidak bersyukur, sehingga melihat milik orang selalu lebih baik daripada milik sendiri. Ngene iki rasa ngeres. Ada rumput tetangga tampak lebih hijau kok langsung ngeres. Duh, enggak. Iki digawe judul supaya menarik gitu loh. Jadi bareng diwaca ngono kuwi awake dhewe numpak motor, ning wong numpak motor mesti motore kuwi luwih penak mbandekku. Ora. Di situ ada anak, wah anaknya kok pinter ya, anakku orang ngono kuwi. Ini ada sedikit parentingnya. Jadi monggo tinggal 24 dan di toko nggak ada karena saya tidak sempat nitip. Asik ya, nulis pertama saya cetak 300, sebulan habis. Nulis kedua saya tulis cetak 400, sebulan juga habis. Tuman. Terus yang ketiga 500, sebulan habis. Sekarang juga 500, sebulan tinggal 24. Jadi saya nggak bisa. Mau nambah rasa murko-murko sesuai gitu nih kapan-kapan. Oke Bapak Ibu, penghasilan yang halal. Penghasilan yang halal memiliki peran yang sangat penting untuk mewujudkan kebahagiaan. Memiliki peran yang sangat penting. Karena apa? Karena ketentraman kita itu sungguh merupakan wujud dari ketentraman batin yang disupport, yang tubuh dari aliran darah kita yang halal. Orang yang makan makanan tidak halal itu adanya cuma gelisah dan gelisah. Kalau yang kita makan itu secara zatnya halal, dia akan berpikir nek konangan sing duwe. Itu sederhana. Saya berkali-kali Bu, nek sakit itu sariawan. Ditanya orang, kenapa Bu sakitnya sariawan? Aku gaene ngomong, jadi dosaku sing paling akeh saka mulut. Bu, dari pagi sampai sore ngomong gitu. Terus ngomongnya itu maksudnya wis ape. Ning kok yo eneng jamaah sing terluka hatinya gitu kan. Terus tak tebus dengan sariawan ramari-mari. Ora sariawan batuk. Tapi ada orang yang sakit perut. Nah, ketika kita sakit perut, mari kita belajar mawas diri. Awalnya mawas, ngopo ya kok loro perut? Oh, kepedesan. Oke. Oh, ini oke. Tapi sekarang kita coba. Aku sakit perut. Tak teliti pagi ini leku sarapan wajar koyo biasa nih. Oke, berarti bukan masalah makanan. Oh, aku sakit perut. Kenapa ya? Porsiku kelebihan. Enggak sih, aku biasanya makannya segini ya segini. Oh, berarti aman.
Keri-keri bertanyalah, salah enggak yang aku makan? Oh salah, pagi-pagi kok makan ini, ketemu salahnya di situ. Tapi kalau tidak ketemu, kemudian berpikir ndek sopo sing tak pangan, itu yang berat. Yang berat yang akan ditanyakan itu ndek sopo sing tak pangan. Suatu saat, tapi di sini ada judulnya, di sini interogasi tingkat tinggi. Apa yang diinterogasi oleh Allah tingkat tinggi? Salah satunya harta. Ya, janji. Judulnya betul ditulis wong Said mau pengen menarik sing maca. Jadi judulnya interogasi tingkat tinggi. Apa yang akan diinterogasi oleh Allah? Di antaranya rezeki. Semakin banyak rezeki yang hadir ke kita, semakin lama waktu interogasi. Diceritakan ada seorang anak kecil cerita karo bapake, "Pak, aku mau neng swalayan. Lekum bayar dinit." Padahal ono ibu-ibu yang bayar suwe banget. Lah ya wong kowe tuku siji snack karo siji minuman. Yang ibu-ibu ini belinya sak rolong, sak keranjang, otomatis suwe. Nah, yang sak keranjang ini Bu, ini sensore tit 2000, tit 5000. Lah ono sing ramuni. Dadak tekon, "Mbak, iki kodene ini. Regane piro?" Ini yang subhat, ini yang samar-samar. Rezeki kita yang halal jelas menghantar masuk surga. Rezeki kita yang haram cetok jerumuske kita neraka. Tapi bagaimana dengan yang subhat? Bagaimana dengan yang samar-samar? Bagaimana dengan yang ragu-ragu? Maka kemudian Rasul ngendika, yang ragu tinggalkan. Mereka kaya ning swalayan, jenengan mengkeh nek neng tokomu ini dibuka, ada nek kali kula letekon ada ketek aja bueni ora metu di tokomu raeneng disensor regane piro, mesti tekon kancane tulung tilik ono regane piro, kodene ini. Itu rezeki yang samar-samar. Mila nyuwun sewu, monggo yang pasti-pasti saja. Halal cetok, haram cetok. Yang samar ini ora sah memepet-mepetkan diri. Kepepet kok enggak. Kalau ada alternatif yang lain, pilihlah alternatif yang lain yang jelas. Karena kunci ketenangan batin diantaranya ada dalam rezeki yang halal. Pun kurang 12 menit. Wah, mulai tanya jawab mboten iki. Wingi ngoten niku. Saya kalau di Muntilan itu kan jamaahnya 1000. Nganggo tanya jawab. Lah engko nek sing ngacung 17 rek ya ora mulih kula ngoten niku. Ya, akhirnya kalau ngaji kelas banyak itu ya rasa tanya jawab. Nek bingung tuku buku, nek bar kuwi WA, ya begitu. Betul. Di sini juga ada kesalahan sedikit tadi bagi saya di WA. Bunda, Arabnya surat Hud ayat 16. Kok Latinnya terjemahannya Hud ayat 15. Masya Allah, alhamdulillah, matur nuwun koreksinya. Itu berarti napa kritis lemoco tenanan. Arabnya bener, surat Hud ayat 16, terjemahannya Hud titik 2 15. Ini kritis luar biasa. Terus dinggo story, mohon maaf ya, halaman 8 salah, sire nomor 6 kleru 5. Itu percetakan sing kikir. Pun berikutnya hati yang berbalut pakaian takwa. Hati yang berbalut pakaian takwa itu yang membuat indah. Banyak sekali ayat Al-Quran yang menyampaikan betapa keharusan kita memiliki bekal hidup, bekal mati, bekal kaji, bekal napa mawon itu takwa. Saya tidak matur ayat-ayatnya. Saya matur takwa itu terbentuk dari huruf tok, yang itu simbol huruf dari kata tawaduk. Tawaduk. Kemudian huruf qaf,
dari qanaah yang tadi sudah saya sampaikan. Terus berikutnya ada iya, yakin, ada wara. Nah, sepisan tawaduk, takwa, hurufnya tawaduk. Tawaduk adalah rendah hati, dadiya guru, rasah ngguroni, dadiya wong pinter, rasah minteri. Basa Jawa niku apik banget. Yen sewu Pak Marwan perso. Dadiya wong pinter minteri gitu. Kalau piyayi bukan piyayi Jawa kan sok nggak bisa. Sok nggak bisa ya. Dadi wong pinter ojo minteri, dadi guru rasa gurone, ojo rumangsa bisa ning bisawa rumangsa. Masya Allah, itu kalimat cilik-cilik basa Jawa ning maknane dhuwur banget. Ojo rumangsa bisa ning bisawa rumangsa. Jadi orang jangan sok tahu, jangan merasa paling ngerti gitu. Itu aja rumangsa bisa ning sing bisa rumangsa. Rumangsa aku mung menungso, rumangsa aku mung titah ora uwal saka salah. Rumangsa aku mung yes, siapalah kita ning rumangsa aku ki mung tidak ada perasaan. Itu yang disebut tawaduk, rendah hati. Ya, moro gue nek ora kabeh salaman ngantek dibolak-balik ora lega gitu nggih. Wedi nek gosong gitu. Enggak usah. Kita ketemu rangkulan senyum-senyum ngalor ngidul kangen ya Bu Mujiono kangen wis suwe ra petruk gitu nggih. Oke. Baru yang berikutnya kalau kita itu sudah tawaduk ternyata qanaah. Qanaah itu tadi saya sudah matur, merasa cukup dengan pemberian Allah. Ada yang ngendikake qanaah itu nrimo ing pandum. Nrimo ing pandum. Ning saya perpanjang. Qanaah itu nrimo ing pandum sakwise ndonga lan ngupaya. Jangan qanaah nrimo ing pandem kemudian dipahami nek wayahe sugih engko rak ya sugih, nek wayahe cukup rak ya cukup. Cukup kok ngendi? Nggih, mboten. Qanaah itu nrimo ing pandem sakwise ndonga lan ngupaya. Kok ngoten? Nggih. Karena Allah anggenipun ngendika fa idza hudiyatis sholatu fantasiru fil ardh. Nalika sira rampung ling ibadah niku ndonga, maka bertebaranlah kamu di muka bumi niku bentuk ngupaya nggih. Lajeng dalam bertebaran di muka bumi itu wabtahu min fadlillahi wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dalam berupaya itu eling Allah, eling aturane Allah, mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram, terus itu namanya eling Allah. Dan ketika rezeki sudah kita dapatkan, pembelanjaannya juga eling Allah, mana membelanjakan yang benar, mana membelanjakan yang keliru, tinggo apa, ini semua eling Allah. Itu yang namanya qanaah niku ngoten niku, mboten sombong wong. Lah kok meneng bae mengke nek wayahe entuk rezeki ra nggih entuk. Mengke wayahe cukup nggih cukup niku qanaahe wong wegah. Qanaah itu rumangsa cukup sakwise ndonga lan ngupaya. Setelah berdoa dan berupaya, barulah apa yang diberikan itu kita syukuri dan merasa cukup. Ini sekolah ngebut
Terus wawu nek zaman cilik wawu, warak itu artinya terjaga atau terpelihara. Golek gampangnya ngati-hati. Orang yang bertakwa itu ngati-hati. Sampai pernah monggo nanti diluruskan, ya, apakah Umar bin Khattab atau siapa yang ngendika ngati-hati itu kaya apa? Seperti kamu berjalan di atas pecahan kaca. Hati-hati banget. Ya, orang yang warak, orang yang hati-hati, orang yang bertakwa adalah orang yang terjaga ucapannya. Ketika berkata, jangan berpikir apa yang kukatakan, tapi berpikirlah apa yang tidak pantas aku katakan. Kadang-kadang aku harus ngomong opo yo, bukan aku harus ngomong opo, ning opo yo sing raetuk metu saka lisan. Ini yang dikunci, yang dipageri, ya, apa yang tidak pantas aku katakan. Ternyata aku ngomongnya biasa saja, ning kok koncoku nangis yo. Padahal ketoknya aku mau ngomong ini, koncoku kok keloro-loro ya. Itu yang harus kita ini setiap saat, ya. Jadi bukan apa yang ku katakan, tapi justru apa yang tidak boleh keluar dari saya. Itu namanya ngati-hati, terjaga sikapnya. Terjaga yang angel adalah terjaga hati dan pikirannya. Kalau ucapan terjaga, hati terjaga, sikap terjaga, akhirnya akan terjagalah perbuatannya. Endingnya uripe ngati-hati. Takwa. Bahagia itu kalau kita uripe ngati-hati, ragu grusah, mau berbuat sesuatu dipikirkan efeknya, dipikirkan kira-kira apa dampak dari apa yang dilakukan. Kemudian takwa yang terakhir ada ya di belakangnya, yakin dengan adanya Allah dan yang maha melihat, yakin adanya hari akhir, tempat kita mempertanggungjawabkan segala sesuatu, yakin adanya malaikat yang tidak pernah luput catatannya pernah keliru malaikat. Yakin adanya Rasul yang telah memberikan pijakan, tuntunan, contoh yang terbaik untuk kita. Yakin Quran sebagai nopo pegangan hidup kita. Itu semua kita yakini. Insya Allah uripe selamat. Yakin ada Allah. Niat kita lulus karena Allah. Yakin adanya hari akhir. Oh ya Allah, saya itu ada CCTV yang diputar besok ketika aku di akhirat. Sekarang yang mengendalikan CCTV-nya siapa? Malaikat. Nulis, nggak pernah keliru. Jadi kalau penjenengan sedekah, orang yang wong weruh rasa keloro-loro, malaikat nulis ra salah. Korban jenenge kurang kudune nganggo